Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Ketua kelas Rizal, mohon dipimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Absen satu persatu terlebih dahulu. Ayla, Alvin, Aulia Arif, Bernard, Fernanda, Wahyu Agung. Oke, jadi hari ini nihil ya anak-anak. Oke. Ada yang kondisinya tidak sehat pagi hari ini? Tidak ada, semua sehat? Oke, saya lanjutkan tadi ya, saya sudah menyinggung materi kita hari ini adalah tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia ya. Kita amati untuk slide-nya ya. Jadi ada istilah pendudukan ya. Kenapa kok namanya pendudukan bukan penjajahan? Kalau Belanda istilahnya penjajahan, kalau Jepang namanya pendudukan. Nah, jadi yang membedakan adalah kalau pendudukan pada masa Jepang adalah Jepang sifatnya hanya sementara tinggal di menguasai wilayah Indonesia. Jadi bersifat sementara. Nah, seperti itu. Sekarang, sebelum kita mulai, saya akan tanya dulu. Pengetahuan kalian tentang Jepang. Apa sih yang kalian ketahui tentang Jepang? Anime. Memiliki 4 musim. 1, anime. 1 negara yang memiliki 4 musim. Yang lain? Matahari terbit. Oke. Apa? Negara yang maju. Terus? Bunga sakura. Nah, gambaran kalian tentang negara Jepang banyak yang sudah tahu ya. Kemudian, coba sebutkan hal apa saja yang identik berasal dari negara Jepang. Sushi, ya, sushi, makanan sushi. Ya, samurai, kimono. Tahu kimono? Tahu. Yang lain? Katana. Gerbang tori. Nah, beberapa dari kalian sudah mempunyai referensi tentang negara Jepang. Jadi, negara Jepang itu kalau dengan orang Indonesia itu ibaratnya dekat. Jadi, pengetahuan tentang negara Jepang banyak yang tahu. Terus, pertanyaan selanjutnya. Berapa lama militer Jepang melakukan pendudukan dan penguasaan di wilayah Indonesia? 3,5 tahun? 3,5 tahun ya. Jadi tidak selama negara Belanda. Jadi hanya melakukan pendudukan selama 3,5 tahun. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, kita akan tinggal di wilayah Tulungagung. Ya. Salah satu tinggalan pendudukan Jepang yang ada di Tulungagung, ada yang tahu? Angkat tangan. Niyama. Apa itu Niyama? Terowongan. Letaknya di mana? Besole. Besole itu mana? Selatan. Tulungagung wilayah selatan. Kalau sekarang masuk ke kecamatan Besuki ya. Kalau dulu itu wilayah campur darat untuk pada masa pendudukan Jepang, sedangkan pada masa sekarang masuk ke wilayah Besuki. Ini fokus konsentrasi dengan merapikan tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Coba. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, kalian boleh mempersiapkan diri lebih dahulu. Lihat sekelilingnya, ya. Pastikan kalian nyaman duduk di tempat kalian masing-masing. Oke, perhatikan ya. Saya akan membuat instruksi, ya ini untuk melatih atau mempersiapkan fokus kalian sebelum mendapatkan materi dari saya. Mohon diperhatikan instruksi saya, kemudian diikuti. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa. Yang pertama, silahkan duduk dengan nyaman.
tegap sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Tuh. Buat senyaman, serileks mungkin. Sudah? Sudah. Sekarang perhatikan, tutup mata kalian, konsentrasi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan keluar, pelan-pelan, ulangi lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan keluar. Oke, perhatikan, bayangkan satu tokoh idola kalian, atau yang menginspirasi kalian. Kemudian tarik nafas lagi dari ujung kepala, rasakan sampai ke ujung kaki. Hembuskan secara perlahan, hembuskan secara perlahan, tenang, tenang. Kemudian buka mata kalian pelan-pelan. Sudah? Apa yang kalian rasakan? Rileks, lebih tenang, lebih rileks. Tadi saya meminta untuk membayangkan satu tokoh yang menginspirasi kalian. Ica, apa tokoh yang kamu bayangkan saat kalian merenung tadi? Siapa? Prilly. Kenapa kamu membayangkan sosok Prilly? Iya, muda. Oke, keren. Jadi menginspirasi perempuan yang mandiri. Hari ini, jadi sebelum materi saya sampaikan, kalian harus punya tujuan pembelajaran selama proses pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu, kalian nanti mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi bangsa Jepang datang ke Indonesia bukan karena tiba-tiba, tapi memiliki misi. Nah, latar belakangnya kenapa sampai orang Jepang datang ke Indonesia. Poin yang kedua yaitu kalian akan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh militer Jepang selama mereka melakukan pendudukan militer di Indonesia. Bisa dipahami ya? Oke. Kita bahas sekilas tentang Jepang. Tadi ada yang menyebutkan kimono, ada yang menyebutkan bunga sakura yang identik dengan negara Jepang. Nah, misal kalau kita lihat slide-nya yang pertama ya, yang kita lihat apa itu? Gunung Fuji, ya, kemudian bunga sakura. Nah, dua ikon ini menjadi simbol negara Jepang sekarang. Nah, tahukah kamu yang pertama, tadi ada yang menyebutkan bahwasanya Jepang mendapat julukan negara matahari terbit karena posisi Jepang itu berada di wilayah timur. Nah, kemudian penduduk asli negara Jepang adalah namanya suku Ainu. Jadi kalau kalian melihat bangsa Jepang yang sekarang ini itu bukan penduduk asli Jepang. Ya. Bangsa Ainu itu sifatnya minoritas, kecil gitu. Kemudian kepercayaan asli Jepang adalah Shinto. Ya, selain Shinto, orang Jepang juga mempercaya adanya kepercayaan Buddhisme, contohnya seperti itu. Kemudian, tadi ada yang menyebutkan juga, pada abad ke-19, negara Jepang dikuasai oleh kelompok yang diberi nama samurai, karena sistem pemerintahan di Jepang saat itu masih bersifat feodal, sehingga negara itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang kita kenal dengan nama samurai. Apa yang identik dengan samurai? Katana. Apa itu katana? Senjata pedang. Nanti kita lihat ada gambarnya. Melakukan tujuan Indonesia merdeka. Harapannya dengan membantu Jepang, Belanda menyingkir dari wilayah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kenapa samurai kepalanya botak? Kenapa samurai kepalanya botak? Oke, jadi seperti ini. Tren rambut itu setiap eranya mengalami perubahan. Jadi sebelumnya itu terkena pengaruh dari tradisi masyarakat China. Kamu tahu kalau pernah nonton film China, pada abad tertentu itu tren rambutnya bagaimana? Botak sini, terus rambutnya panjang. Nah, itu kebudayaan itu kemudian masuk ke Jepang. Jadi semacam tren saat itu disebut keren,
berarti rambutnya yang seperti ala samurai. Seperti halnya sekarang yang disebut rambut keren, trennya apa? Mulet. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya akan mengadakan ice breaking dulu. Jadi seperti ini. Di slide ini, ya, di slide ini nanti kalian menebak warna. Cepet-cepetan. Menebak warna yang di background. Belum. Oke. Nanti langsung spontan ya. Merah, merah. Apa? Hijau, nah, bukan kuning. Konsentrasi. Kuning apa biru? Kuning. Konsentrasi. Bukan black ya. Biru. Oke. Bagus, konsentrasinya bagus. Putih. Oke. Tepuk tangan buat kalian. Oke. Nah, setelah ini kalian akan saya bagikan ya LKPD. Jadi sudah sesuai kelompok yang dibentuk ya. Satu kelompok terdiri dari satu LKPD ya. Nah, di LKPD itu terdapat namanya barcode. Barcode. Nah, barcode-nya silahkan kalian scan. Paham? Jadi barcode-nya silahkan di-scan. Di situ nanti terdapat link yang mengarah ke video YouTube. Nah, di video YouTube itu silahkan kalian pahami, kalian analisis untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Oke, silahkan didiskusikan dengan teman-teman dalam satu kelompok. Ya, jadi satu kelompok terdiri dari satu LKPD, silahkan nanti di-scan dulu semua anggota kelompok, kemudian dimanfaatkan, dianalisis, kemudian dituliskan di LKPD itu. Bisa dimengerti ya? Setelah selesai, silahkan nanti kalian presentasikan di depan kelas. Jadi satu kelompok bisa diwakili 2 atau 3 anak. Bisa dimengerti? Silahkan nanti didiskusikan dulu. Pertama di-scan dulu ya. Silakan di scan. Yang pertama mungkin bisa di LKPD itu yang paling atas, di situ ada keterangan untuk menuliskan judul, ya. Kemudian diperhatikan kolom yang paling bawah, ya, untuk menulis nama anggota kelompoknya. Bisa? Apa? Bisa dituliskan per poin-poin gitu ya. Jadi hasil analisisnya masing-masing ditulis dalam bentuk poin.
Nanti bisa di masing-masing itu kan punya pendapat, itu bisa ditulis dulu satu-satu. Nah, nanti setelah itu dimusyawarahkan. Kenapa? Enggak, yang LDS ini saja. Yang di sini aja. Jadi dilihat kan, setelah itu didiskusikan dua orang, kemudian dilaporkan ke sini. Nah, nanti dicatat, tulis. Gitu. Perwakilan kelompok maju ke depan, membacakan hasil diskusi dari kelompok masing-masing tadi. Dipresentasikan temuannya. Kan ada dua ya. Yang pertama apa? Terkait resume. Jadi video yang kalian lihat tadi membahas tentang apa, mendeskripsikan tentang apa, atau menjelaskan tentang apa. Yang kedua yaitu tentang fakta apa yang kalian temukan dari hasil video tersebut. 4. Oke, dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Disebutkan anggota kelompoknya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Beta Alentia, Billy Ahmad, Dina Herlina, Fadila Ica, Rimba Banyu, Panji Bekti, Restu Aditya, Muhammad Kofidu, Sigit Wicaksono. Judul videonya? Untuk judul videonya, jika Jepang tak ikut terlibat Perang Dunia Kedua. Berikut adalah resume garis besar video yang telah kami amati. Video tersebut membahas tentang kemungkinan yang akan terjadi jika Jepang tidak ikut dalam Perang Dunia Kedua. Seorang ahli sejarah berpendapat bahwa jika Jepang tidak ikut dalam perang, maka Amerika Serikat tidak akan terlibat secara instan dalam Perang Amerika Serikat. Mungkin tidak akan menjadi negara dominan dalam politik internasional, dan Jepang mungkin akan menjadi kekuatan dominan lain. Bisa ditulis. Jadi poinnya apa? Ditulis. Teman yang lain perhatikan untuk fakta sejarah yang ditemukan oleh kelompok 4. Untuk fakta sejarahnya adalah Perang Dunia Kedua adalah perang paling besar dan paling mematikan sepanjang sejarah. Yang kedua, jika Jepang tidak ikut dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia mungkin tidak akan pernah dijajah oleh Jepang. Yang ketiga, sebelum serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Amerika Serikat mengambil kebijakan politik luar negeri yang agak tertutup. Yang keempat dan yang terakhir, setelah serangan Pearl Harbor, Amerika Serikat menjadi terlibat secara instan dalam Perang Dunia Kedua. Oke, itu fakta sejarah yang ditemukan oleh kelompok 4. Silakan pertanyaan pertama. Silakan. Apa Pak? Dari kelompok 1, 2, 3. Silakan. Eka. Berarti Amerika Serikat itu secara tidak sengaja ikut perang dunia akibat serangan dari Pearl Harbor. Bisa jadi ya? Karena Amerika Serikat itu mengambil kebebasan tertutup itu karena
dia masih memiliki urusan dengan LBB di Perang Dunia ke-1 yang belum terselesaikan karena LBB gagal menyelesaikan tugasnya sebagai eh, mendamaikan negara-negara, karena tidak semua negara tergabung ke dalam organisasi tersebut. Tahu LBB? Tiga bangsa besar ya. Nama sebelum PBB. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Yang tidak, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Mungkin akan saya berikan masukan untuk kelompok 4. Tadi pertanyaannya Maika tentang jika Pearl Harbor tidak pernah diserang Jepang, berarti Amerika Serikat apakah tidak akan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jadi jawaban dari kelompok 4 sebenarnya sudah tepat. Kemungkinan iya. Jadi Amerika Serikat itu terpicu untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua setelah wilayahnya, yaitu yang berada pangkalan militernya yang berada di Pearl Harbor diserang oleh Jepang. Yang saat itu Jepang merasa itu bagian dari ancaman. Seperti itu. Dunia berbeda dengan Perang Dunia Pertama. Hasil diskusi kami yang berjudul Pendudukan Militer Jepang di Indonesia. Untuk judul video yaitu Lagu Mars Romusa Barisan Pekerja tahun 1942. Liriknya yang mencerminkan harapan para Romusa untuk bebas menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan mereka melawan penindasan. Beberapa poin tersebut menggambarkan betapa menderitanya para pekerja Romusa agar kayak menarik simpati masyarakat Indonesia agar lebih giat bekerja, agar tidak merasa sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan terdiri dari Alvin De Pinto, Pratista Nurma, Vinda Arniza, Rido Wafi, Rebio Bintara, Julian Seva, Fardan Riansyah, Josani Satria, Faurel Rizky. Dan di sini saya akan membahas yang berjudul Pembangunan Sungai Brantas Kediri zaman Jepang tahun 1942. Juga berdampak negatif pada warga Kediri dikarenakan warga Kediri dikerja paksakan atau disebut dengan Romusha. Dan dikarenakan banjir yang sangat besar, pemerintah Jepang membangun Sungai Brantas di Kediri untuk mencegah banjir di tiap-tiap tahun yang akan datang. Jika terjadi musim hujan, dan Tulungagung pada saat itu belum ada atau masih menyatu dengan Kediri. Bisa jadi wilayah Kediri yang dimaksud dalam video dimungkinkan merupakan pembangunan terowongan Niyama di Tulungagung. Sungai Brantas. Wilayah di video itu disebutkan wilayah Kediri. Kenapa disebut wilayah Kediri? Karena pada saat itu pada masa pembentukan Jepang, Tulungagung itu berada dalam satu administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis video penyerangan Pearl Harbor, bagaimana bisa terjadi ambisi Jepang menguasai. Serangan Pearl Harbor menjadi momen kritis yang sangat memperlihatkan ambisi Jepang untuk menguasai Asia serta mengubah arah sejarah Perang Dunia. Serangan Pearl Harbor adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Karena ekspansionisme dan tindakan yang agresif oleh Jepang di Tiongkok juga wilayah Asia lainnya, akhirnya Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Jepang. Jepang yang merasa terancam oleh Amerika Serikat pada September 1941. Penyerangan Pearl Harbor terjadi pada tanggal 7 Desember 1941 di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, Indonesia. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus. Kalian amati dari masing satu, kalian juga sudah mempresentasikan beberapa materi, ya. Kemudian setelah ini saya akan mengadakan sebuah kuis. Jadi kuis itu tebak kata, ya. Tebak kata, satu anak nanti dapat 1 lembar. Siapa yang berhasil menemukan kata itu, silahkan nanti maju ke depan untuk ditandai. Paham? Paham. Nah, ada 10 kata yang berkaitan dengan
istilah bahasa Jepang yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang. Jadi siapapun nanti boleh maju ke depan kalau sudah menemukan kata. Paham ya? Ya? Satu anak satu. Oke, sudah dapat semua ya? Ya. Oke, sudah perhatikan. Jadi nanti kata-kata ini bisa nanti dipilih secara vertikal, bisa dipilih secara horizon, bisa miring kanan, bisa miring kiri, bisa dari bawah, bisa dari atas. Paham? Yang lain bisa cepet-cepetan ini. Yuk. Oh, terakhir ketemu. Oke, berarti 10 pertanyaan berhasil ditemukan. Apa? Say, nen, dan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, ya. Jadi kalian telah belajar tadi tentang latar belakang pendudukan Jepang, menganalisis video yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang, kemudian menemukan atau mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Nah, contohnya tadi ada kebijakan Romusa, ada kebijakan peta, dan lain-lain. Nah, sekarang saya memberi kesempatan kalian ya untuk mengutarakan perasaan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang perlu dievaluasi, sesi mana yang kalian sukai, catatan untuk pembelajaran hari ini, seperti itu. Atau ekspresi kalian boleh digambarkan dalam bentuk emoticon. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi nanti masing-masing anak saya beri sticky note, ya. Nanti ditempelkan di area papan tulis. Bisa dimengerti? Jadi silahkan evaluasilah pembelajaran hari ini, catatan-catatan yang telah kalian temukan, atau ungkapan perasaan yang telah kalian rasakan. Oke, satu anak ditempel di depan. Nah, oke. Ya, lembar jawabnya dikumpulkan dalam satu tempat, satu ya. Kita review dulu pembelajaran kita yang kita pelajari dalam satu pertemuan ini. Yang pertama kita tadi sudah belajar tentang sejarah kedatangan Jepang. Yang kedua tentang kebijakan-kebijakan militer Jepang. Terus kita mendiskusikan ya tentang video yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang. Oke, setelah masa pendudukan Jepang kita nanti akan belajar tentang persiapan Indonesia merdeka. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita ucapkan hamdalah bersama-sama karena pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, kemudian nanti kita bisa bertemu di pertemuan depan dengan suasana yang lebih bergembira. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa kembali. Doa mulai. Amin ya Rabbal alamin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.